Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini tentang pembahasan soal-soal latihan ujian sekolah bagian yang kedua. Kita bahas beberapa soal. Oke, yang pertama, perhatikan himpunan-himpunan berikut. Di sini ada 4 himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah kita pilih. Nah, himpunan pasangan berurutan adalah salah satu cara kita menyajikan relasi fungsi, ya. Jadi ada 3 cara. Yang pertama diagram panah, himpunan pasangan berurutan. Kemudian yang ketiga dengan diagram koordinat atau diagram kartesius. Nah, ini dengan cara yang kedua, dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, apa syaratnya jika relasi? Syaratnya adalah bilangan yang di depan ini sebagai domain, bilangan yang di belakang atau bilangan yang kedua ini sebagai daerah hasil atau range itu bebas, ya. Jadi pada pemetaan atau fungsi yang kita perhatikan hanya bilangan yang pertama, harus 1 kali, tidak boleh lebih dari 1 kali. Oke. Sebenarnya contoh yang pertama ini 6 3 kali berpasangan, bukan fungsi. Yang kedua 6 dengan 3, 7 dengan 3, 8 dengan 3. Nah, di sini hanya 6 1 kali, 7, 8 1 kali. Jadi ini adalah pemetaan atau fungsi. Nomor 2, ya. Kemudian yang ketiga 6, 6, 7. Nah, ini 6 2 kali, berarti bukan fungsi. Yang keempat 6, 7, 8. Ini domainnya berpasangan hanya 1 kali. Berarti yang 4 Romawi ini sebagai pemetaan atau fungsi. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4, ya. Himpunan pasangan berurutan yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah bagian 2 dan bagian 4. Soal yang kedua, jika fx sama dengan 4 dikurang 3x, maka tempatnya x diganti oleh 2a kurang 3. Sehingga x yang di belakang angka 3a kurang 3, 4, negatif 3 kali 2, negatif 6a, negatif 3 kali negatif 3, posisi gabung menjadi 13, kemudian negatif 6a tulis kembali. Jadi hasil akhirnya adalah 13 dikurang 6A. Nomor 3, persamaan garis yang melalui titik 4, negatif 1 dan tegak lurus dengan garis yang melalui 2 titik ini. Ya, berarti kita akan mencari persamaan garis melalui 1 titik. Titiknya ini. Ya, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M, X kurang X1. Di mana X1-nya 4, Y1-nya negatif 1. Nah, sekarang masalahnya M. Kita harus mencari M-nya dulu, ya. Nah, di sini ada 2 garis. Garis yang pertama adalah ini, kita namakan garis 1, yaitu melalui titik ini. Garis yang kedua adalah garis ini yang ditanyakan, ya. Karena tegak lurus, nanti ada hubungan antara M1 dengan M2. Pertama kita cari M1-nya dulu. Rumus gradien adalah Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. Ini X1 Y1, X2 Y2. Berarti Y2 kurang Y1 adalah 3 dikurang 6, X2 dikurang X1 3, 4, ini jadi tambah, ya, tambah 9, tambah 5 jadi 9. Kita perkecil bagi 3 menjadi negatif 1 per 3. Nah, sekarang ini M1 ini gradien garis yang pertama. Sekarang bagaimana dengan M2? Kita lihat hubungannya. Ternyata hubungannya adalah saling tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti M2-nya didapat dari negatif 1 dibagi M1. Tegak lurus, ya. Kalau sejajar nanti M1 sama dengan M2. Berarti M2-nya adalah negatif 1 dibagi M1 sama dengan negatif 1 dibagi, ini M1-nya ini negatif 1 per 3. Pembagian jadi perkalian, negatif 1 ini dikali, berarti dibalik, ya, bilang keduanya. Jadi 3 per negatif 1. Nanti ini dibagi, hasilnya 3. Berarti M2, ini M2 adalah 3. Di sini X1, Y1, ya. Jadi Y dikurang negatif 1 sama dengan 3, X kurang 4, Y tambah 1 ini jadi tambah, 3 kali X, 3 kali negatif 4, negatif 12. Sehingga Y sama dengan 3X dikurang 12, ini positif 1 jadi negatif 1, maka Y sama dengan 3X dikurang 13. Soal yang keempat. Titik A, titik B, dan titik C terletak pada satu garis atau segaris. Maka nilai M ini adalah, nah, kalau dia segaris, anggap aja ada 2 garis, yaitu garis AB berimpit dengan garis BC. Oke? Karena berimpit berarti gradiennya sama. Berarti gradien garis AB sama dengan gradien garis BC. Ya.
Rumusnya kalau garis AB berarti ini X1Y1, ini X2Y2. Tapi kalau garis BC berarti ini sebagai X1, Y1, ini X2, Y2. Oke. Gradian AB sama dengan gradian BC berarti 1 dikurang negatif 2 per 4 dikurang 3 sama dengan, nah di sini Y2-nya M ya, M dikurang 1 per negatif 3 dikurang 4. Ini 1 dikurang negatif 2 jadi 3, 4 kurang 3, 1. Ini 1 kesatuan, M kurang 1, negatif 3 kurang 4, negatif 7. Perkalian silang, 1 dikali dengan M-1, 3 dikali dengan negatif 7. 1 kali M, 1 kali negatif 1 sama dengan 3 kali negatif 7 adalah negatif 21. Sehingga M-nya adalah negatif 21, ini negatif 1 pindah jadi plus. Sehingga M-nya adalah negatif 20. Jadi nilai M yang di sini adalah 20. Ya. Soal yang kelima, sebuah kapal bergerak dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 10 mil ke arah utara. Ini A-nya di sini. 10 mil ke utara, kemudian ke pelabuhan C sejauh 24 ke arah barat. Nah, dari sini ini di B, sekarang ke arah C sejauh 24 mil, maka jarak terdekat dari A ke C adalah ini, X. Ya, utara dengan barat tegak lurus, sehingga berlakulah rumus Pitagoras. X kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 24 kuadrat 576 tambah 100, 676, maka X-nya adalah akar dari 676 sama dengan 26. Ya, Pitagoras. Sebuah roda berjari-jari 28 cm menempuh jarak 149,6 meter, maka roda itu harus berputar berapa kali? Ya, jarak putar itu adalah banyaknya putaran dikali keliling lingkaran. Jadi si roda itu berputar berarti kaitannya dengan keliling. Jarak putar J sama dengan banyak putar P dikali keliling lingkaran adalah 2πr. 149,6 meter, P kali 2 kali 22 per 7 kali R, R-nya 28. Berarti kali 100. Maka P sama dengan ini pindah ruas perkalian jadi pembagian. Jadi 14.960 cm dibagi 10, 5. Sehingga banyaknya putaran adalah 85 kali. Nilai rata-rata ulangan matematika ada orang siswa ditambahkan, maka rata-ratanya menjadi 62. Berarti nilai siswa yang terakhir itu berapa? Ya. Jadi kalau 8 siswa, 60 berarti 8 kali 60, 480. Kemudian 62 ini karena ditambahkan oleh satu siswa, sehingga siswanya menjadi 9. 9 kali 62, 558. Nah, berarti nilai siswa yang terakhir itu adalah selisihnya 558 dikurang 480. Hasilnya 78. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalian pelajari. Ini dalam rangka kalian mengulang materi kelas 7 dan 8 untuk persiapan kalian menghadapi US. Ya, diulang-ulang, kemudian insya Allah kalian mengerti. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.